kembali masih dengan Teacher Eva di pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1 dan kita masuk subtema 4 pembelajaran 1. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan, perkembangan tumbuhan, menyelesaikan soal pembagian, karya mosaik, dan menulis informasi. Baiklah, kita akan langsung saja belajar. Kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Silahkan berdoa di hati kamu masing-masing anak-anak teacher. Let's pray. Amen. Perlu kamu ketahui, selain manusia dan hewan, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Lalu bagaimanakah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Sebagian besar tumbuhan berasal dari biji. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah. Kemudian akar tanaman tumbuh semakin besar dan kuat. Batang tumbuhan juga semakin tinggi dan besar. Setelah tumbuhan dewasa, akan muncul bunga. Bunga kemudian bertumbuh menjadi buah dan kembali menghasilkan biji. Ini adalah gambaran secara umum untuk pertumbuhan tumbuhan, ya anak-anak teacher yang berasal dari biji. Nah, apakah kamu tahu apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Banyak ya pastinya ya anak-anak teacher. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain, tumbuhan menghasilkan oksigen yang kita perlukan untuk bernapas. Kemudian, tumbuhan juga bermanfaat sebagai bahan pangan atau makanan untuk manusia. Selain itu, tumbuhan juga bermanfaat sebagai bahan sandang atau pakaian. Dan tumbuhan juga bermanfaat sebagai bahan papan atau tempat tinggal untuk manusia. Jadi, dari sini kita bisa melihat bahwa tumbuhan sangat memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan sudah pasti adalah merawat tumbuhan. Tumbuhan peliharaan juga harus dirawat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak-anak teacher, apakah kamu mempunyai tumbuhan peliharaan di rumah kamu? Ayo, bagaimana kamu merawat tumbuhan tersebut? Yes, that's right. Benar sekali, dengan cara menyiramnya dengan teratur, juga dengan cara apa? Memberikan pupuk juga boleh ya, yang pasti menjaga dengan baik. Ayo kita amati seperti Lani dan teman-temannya yang sedang mengamati tumbuhan di halaman sekolahnya. Di sana ada berbagai jenis tumbuhan yang berbeda satu sama lain. Tumbuhan memiliki ciri-ciri dan berkembang biak dengan cara yang berbeda. Ada yang berkembang biak secara alami dan ada juga yang secara buatan. Jika dikatakan secara buatan, berarti itu dengan bantuan manusia ya anak-anak teacher, atau hasil dari pengolahan manusia. Nah, perkembangbiakan alami itu antara lain dengan biji, tunas, spora, atau umbi. Tetapi khusus di pembelajaran hari ini kita akan bercerita tentang perkembangbiakan alami dengan biji dan dengan tunas. Tumbuhan yang tumbuh dengan biji biasanya memiliki buah yang berbiji. Biji yang ditanam dan dirawat akan tumbuh menjadi kecambah yang bertumbuh menjadi tumbuhan dewasa yang kemudian dapat menghasilkan buah. Contohnya apa ya anak teacher tumbuhan yang memiliki buah yang berbiji? Iya, ada mangga, apel, jeruk, semangka, dan masih banyak ya. Nah, selain contoh daur hidup mangga, Teacher Eva juga akan menunjukkan bagaimana proses pertumbuhan tanaman semangka. Kamu bisa perhatikan baik-baik ya. Diawali dari biji, kemudian menjadi kecambah, lalu tumbuh memanjang dengan beberapa daun yang berjajar, lalu menghasilkan bunga setelah tanaman dewasa. Kemudian setelah terjadi penyerbukan pada bunga, terbentuklah buah semangka. Sudah paham ya anak-anak teacher? Perkembangbiakan alami dengan biji?
Sekarang dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas berkembang dari tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tumbuhan dewasa. Tunas ini akan terus tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Contohnya ada cocor bebek, pisang, bambu, dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan cocor bebek? Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Kemudian tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah yang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Sedangkan bambu, anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Sudah paham ya? Sekarang perkembangbiakan alami dengan umbi atau spora. Di sini kita akan membahas khusus dengan umbi lapis. Umbi lapis itu adalah pelepah daun yang berlapis-lapis ya anak teacher. Umbi lapis itu biasa dia tumbuh di dalam tanah. Jadi kamu dapat menemukannya di dalam tanah. Ayo kita menggali informasi. Berdasarkan teks penjelasan yang sudah teacher Eva jelaskan tadi, kira-kira anak teacher, informasi apa saja yang bisa kamu dapatkan? Ya, yang pertama, tumbuhan berkembang biak dengan biji, tunas, dan spora atau umbi. Kemudian yang kedua, tumbuhan yang tumbuh dari biji biasanya memiliki buah berbiji. Lalu, contoh tumbuhan yang tumbuh dari biji adalah apel, mangga, dan lain-lainnya. Sedangkan yang tumbuh dari tunas contohnya adalah pisang, cocor bebek, dan lain-lainnya. Nah, anak-anak teacher, apakah kamu tahu bahwa bagian tumbuhan seperti bijinya itu juga sangat bermanfaat untuk membuat karya kerajinan? Misalnya karya mosaik. Mosaik dibuat dengan menyusun dan menempel kepingan-kepingan kecil bahan membentuk gambar suatu benda. Bahan yang dapat digunakan, kamu bisa lihat ya di slide di video kita ini ya anak-anak teacher. Ini adalah contoh karya mosaik yang terbuat dari kacang. Iya benar, kacang merah juga bisa ya. Selain itu, buahnya juga sangat disukai oleh anak-anak dan disukai oleh banyak orang pastinya ya. Nah, ayo kita mau berhitung. Ibu memiliki 6 jeruk. Jeruk tersebut akan diletakkan dalam 3 piring sama banyak. Berapa banyak jeruk yang ada di setiap piring? Ingat anak-anak teacher, kamu bisa menyelesaikan ini dengan menggunakan apa? Ayo. Yes, pembagian. Dan ingat, pembagian itu adalah pengurangan berulang. Baiklah, langsung saja kita bagi. Pertama, kita letakkan masing-masing 1 di setiap piring. Membaginya harus adil ya anak-anak teacher, harus sama banyak. Setelah itu masih sisa 3 teacher. Kita bagi lagi 1 masing-masing setiap piring ya anak-anak teacher. Semua jeruk sudah diambil sama banyak. Ada 2 kali pengambilan jeruk sampai habis, yang artinya setiap piring berisikan 2 buah jeruk. Lalu bagaimana bentuk pengurangan berulang dari pembagian jeruk tersebut? Ingat, jumlah jeruk semula itu adalah 6. Kemudian, dengan bentuk pengurangan berulang, silakan kamu kurangkan dengan banyak grup yang akan dibagi. Misalkan di sini ada 3 piring, berarti ada 3 grup ya. 6 kurang 3 itu sama dengan 3. Oke, next kita kurangkan lagi dengan 3 sampai hasilnya 0. 3 kurang 3 sama dengan 0. Oke lah anak-anak teacher, dari sini kamu bisa melihat bahwa pengurangannya terjadi sebanyak berapa tahap, ayo kita hitung. Yang pertama, lalu kedua. Ada 2 kali pengurangan, artinya 6 bagi 3 sama dengan 2. Sudah paham anak-anak teacher Eva? Baiklah, kita lanjutkan dengan pembagian bersusun. Di sini ada contoh soalnya, 54 dibagi 2. 54 itu puluhannya ada 5 dan satuannya ada 4 ya. Oke, teacher Eva akan tunjukkan. Kemudian 54 dibagi 2, maka kita bagikan
ke dalam 2 grup sama banyak ya anak-anak teacher. Berarti sisa 10 lagi. 10 itu sama dengan 10 satuan. Maka 10 satuan ini kita gabungkan atau tambahkan dengan satuan yang 4 tadi. Berarti sekarang jumlah satuannya adalah 14. Setelah itu, satuan ini juga mau kita bagi ke dalam 2 tempat. Bagaimana? Ya, sekarang hasilnya setiap kotak ini mendapatkan 27. Itu artinya 54 dibagi 2 sama dengan 27. Lalu bagaimana dengan cara yang di samping ini anak-anak teacher? Oke, pertama kita bagikan dulu puluhan dengan satuannya. 50-an atau 50 dibagi 2 sama dengan 2. Sisa 1, artinya apa? Ingat perkalian 2 yang hasilnya mendekati angka 5. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Lalu untuk poin jawabannya, silakan kamu tuliskan di bagian paling atas, dimulai dengan angka pertama di depan ya. Setelah itu kita kalikan 2 kali 2 sama dengan 4. Lalu kita lakukan pengurangan ya. 5 kurang 4 sama dengan 1. Kemudian kita turunkan 4, sekarang menjadi 14 bagi 2 sama dengan 7. Kita lanjutkan dengan perkalian juga. 7 kali 2 sama dengan 14 sama dengan 0. Bagaimana anak-anak teacher? Sudah bisa ya? Nah, untuk pembagian dengan bilangan ratusan, kamu dapat melakukan dengan cara yang sama ya anak-anak teacher. Baiklah, dari sini kita bisa melihat bahwa 54 bagi 2 sama dengan 27. Nah, dari pembelajaran hari ini, harapannya kamu sudah dapat menuliskan kembali informasi dari teks penjelasan yang ada, dan kamu sudah dapat membuat kerajinan mosaik, juga menyelesaikan soal pembagian. Good job anak-anak teacher. Waktunya kamu untuk berlatih. Silakan kerjakan Ayo Berlatih, buku tema 3A halaman 101. Oke, khusus untuk hari ini Teacher Eva belum memberikan kuis tematik. Teacher Eva akan tunggu anak-anak yang belum menjawab dan yang masih ingin menjawab kuis kita ya. Silahkan berlomba anak-anak teacher. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan berdoa di hati kamu masing-masing ya. Let's pray. Amen. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya ya. Selalu jaga kesehatan dan tetap setia berdoa. Pastikan kamu sudah like, share, dan jawab atau berikan komentar di kolom komentar kita ini. Dan yang pastinya, pastikan kamu sudah pernah mensubscribe ya. Bye-bye.